Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dan sudah tersambung nih pendengar melalui Zoom ya dengan Bapak Denny. Jadi kita sapa saja. Halo Pak Denny, apa kabar? Ya, halo. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya? Ya, apa kabar? Sehat. Pak Denny gimana Ya, kabarnya? saya sehat. Dan posisi saat ini ada di Jayapura ya Pak Denny ya? Ya, di Jayapura. Kalau bisa panggilnya bro aja atau bang atau panggilnya apa gitu. bro ya. Kalau di Jayapura biasanya panggilnya apa? Bro atau bang? Kakak gitu. Oke, nanti kita bakalan ngobrol dengan Kakak Denny nih ya. Ya, terima kasih. Halo Voice of Indonesia. Dan senang banget nih karena perhelatan Numbe Creative Festival ini akan segera berlangsung ya di bulan ini nih pendengar. Jadi kita mau tanya Kakak Denny nih, bagaimana persiapannya sejauh ini, sudah berapa persen nih? Persiapan sejauh ini sudah, kalau mau dibilang sudah 70-80% ya. Kita sudah running menuju 9 hari pelaksanaan dari Numbai Creative Festival yang nanti akan dilaksanakan 21, 22, 23, dan 24 September 2023. Jadi kita membagi event tersebut jadi dua. Di tanggal 21 akan dilaksanakan Numbai Creative Conference bersama dengan kepala daerah. Ada beberapa kepala daerah, penjabat wali kota Jayapura, penjabat Bupati Kabupaten Jayapura, kemudian penjabat Gubernur Papua, dan juga dari pihak Kemenparekraf dan juga dari pihak organisasi kota kreatif seluruh Indonesia, yaitu ICCN, Indonesia Creative Cities Network, yang nanti akan menjadi beberapa narasumber pembicara kita terkait bagaimana pengembangan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, tetapi juga bagaimana jejaring-jejaring komunitas seluruh Indonesia yang sudah berjuang sejak beberapa tahun belakangan ini bisa dapat terkoneksi dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di masing-masing kota kabupaten di seluruh Indonesia, tapi juga secara lebih khusus bagaimana kita sedang berpikir untuk melakukan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jayapura, secara lebih khusus melalui kegiatan kata kreatif yang dilaksanakan oleh Kemenparekraf di bulan Juli kemarin bersamaan dengan Papua Street Carnival. Kehadiran Pak Menteri, Bapak Sandiaga Uno atau Mas Menteri di Jayapura, kami melalui kegiatan kata kreatif Kemenparekraf mewacanakan atau mengusulkan di dalam 2 tahun ke depan kita sedang mempersiapkan diri. Jayapura diusulkan untuk menjadi kota kreatif UNESCO dari kota seni pertunjukan. Oke, jadi itu dan nanti kegiatan yang kedua yaitu festivalnya sendiri 22, 23, 24 nanti akan dilaksanakan di halaman parkir Papua Trade Center, salah satu mall lokal yang ada di Jayapura yang memang secara geografis pastinya berada di tengah-tengah kota Jayapura, sehingga memudahkan berbagai kalangan, khususnya anak-anak muda yang ada di kota Jayapura untuk bisa datang, sehingga secara geografis tidak mempersulit halayak atau masyarakat hadir. Jadi kita sangat gencar dalam melaksanakan promosi karena kepercayaan mendapat anugerah masuk dalam 10 besar atau top 10 Karisma Event Nusantara Kemenparekraf RI merupakan perwujudan yang luar biasa dari teman-teman komunitas, dan ini baru pertama kali Provinsi Papua yang sudah terbagi menjadi beberapa daerah otonomi baru mendapat kepercayaan dari Kemenparekraf masuk dalam 10 besar pelaksanaan Karisma Event Nusantara. Mungkin itu dulu awalnya. Dengan Mbak siapa, izin? Saya dengan Mbak Dora. Halo kakak. Ya, Mbak Dora, aduh kita udah ngomong berapa hari.
Saya baru lihat orangnya Baru langsung lihat live. ya. Ya itu selamat pagi toh. Selamat pagi juga kakak. Tahu ya, langsung Ya. tahu ya manggil Ito ya. Iya, ini menarik juga nih. Kalau bisa kita mundur dulu sejenak beberapa tahun sebelumnya ini gimana sih akhirnya teman-teman di Numbai Creative Forum ini menginisiasi nih ya untuk perhelatan Numbai Creative Festival sendiri? Ya, kami terbentuk tahun 2019. Jadi waktu itu ada pasca pelaksanaan Festival Kota Kreatif di Ternate, Benteng Orange, teman-teman di komunitas di Ternate tuan rumah dari Indonesia Creative Cities Network. Pasca kegiatan itu, utusan kami kembali, lalu di bulan Oktober 2019, kami kemudian berkumpul beberapa komunitas bersama dengan pihak dari Pemda Kota Jayapura, yaitu Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Kami lalu menginisiasi terbentuknya jejaring komunitas aircraft yang ada di Kota Jayapura dengan berlatar belakang seluruh kegiatan-kegiatan yang berbasis pengembangan ekonomi kreatif yang selama ini sudah berjalan di Kota Jayapura dari berbagai subsektor, diperkuat dengan terbentuknya Numbai Creative Forum. Barulah kita bisa mengedukasi ke teman-teman. Jadi selama ini kerja-kerja kreatif yang teman-teman lakukan sebenarnya sudah mengarah kepada bagaimana kita melakukan sebuah usaha bersama dalam pengembangan ekonomi kreatif yang sekarang sudah menjadi 17 subsektor ya dari 16 subsektor ekonomi kreatif, dan Numbai Creative Forum menjadi rumah bersama untuk seluruh komunitas kreatif yang berfokus pada 17 subsektor ekonomi kreatif ini dalam rangka mengakomodir menjadi payung bersama, tapi juga menjadi wadah pengembangan kreativitas anak-anak muda di Kota Jayapura. Dan produk kreatif festival kita yaitu Numbai Creative Festival sudah kami laksanakan yang pertama di tahun 2019, tahun 2020 pas Corona, praksis kami cuma mendampingi event-event yang sifatnya virtual dari teman-teman komunitas, dan kita tidak bisa melaksanakan Numbai Creative Festival karena pelaksanaan event secara nasional di hold oleh Kemenparekraf dan juga instruksi Presiden Republik Indonesia, dan baru kami bisa melaksanakan itu di tahun 2021. Tahun 2022 ada pengetatan sehingga kita tidak bisa melaksanakan, dan setelah Oktober 2022 kita tembus Ken dan Februari diumumkan menjadi 10 besar. Ini antusias yang luar biasa karena Numbai Creative Festival kami harapkan dapat menjadi sebuah festival kreatif komunitas yang mana gaweannya adalah teman-teman komunitas sendiri, dengan bagaimana kita bisa mendorong pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Kota Jayapura dari 17 subsektor itu berkembang, kita kawal, tapi juga kita mengupayakan cara-cara yang inovatif dalam rangka harus seperti apa sih kerja yang selama ini mereka sudah lakukan, kita dorong ke tahapan yang lebih serius, dan kita bantu mendampingi memproteksi mereka seperti dokumen-dokumen yang mereka perlukan seperti akta, kemudian sertifikasi haki bagi branding mereka, kemudian sertifikasi haki produk, kemudian lagu-lagu ciptaan dan hak-hak cipta dan kekayaan intelektual baik secara pribadi maupun komunal. Dan Numbai Creative Festival kita harapkan menjadi sebuah acuan untuk melihat sejauh mana sih para pelaku-pelaku aircraft atau para jagoan-jagoan atau superhero aircraft di Kota Jayapura ini sudah bisa sangat memahami bahwa dirinya dan komunitasnya sudah berkembang dan perlu melakukan peningkatan-peningkatan secara kemandirian dalam rangka mengembangkan diri dan komunitas mereka, tapi juga berdampak secara luas dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jayapura. Jadi Numbai Creative Festival kita upayakan menjadi sebuah media pelaksanaan festival komunitas untuk mendorong teman-teman pelaku aircraft di Kota Jayapura lebih
lebih oke lagi, lebih seksi lagi, lebih unik dan lebih berkembang lagi dalam menata diri dan komunitas mereka di Kota Jayapura, sehingga Kota Jayapura bisa berkembang. Ya, kita sekarang sudah terpisah dari beberapa kabupaten, jadi praksis Provinsi Papua tidak lagi memiliki sumber daya alam karena sudah dibagi ke provinsi daerah otonomi baru, sehingga kita betul-betul 100% menjadi kota jasa. Sehingga karena ini menjadi kota jasa, maka kita mendorong pengembangan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu media yang nantinya akan membantu Pemda dalam peningkatan PAD, kemudian peningkatan dari sisi finansial atau ekonomi untuk menunjang pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jayapura. Kalau aku kurang lebih begitu ya dalam rangka melihat Numbai Kreatif Festival ini. Oke, luar biasa sekali ya ini tujuannya ini penyelenggaraan dari festival ini. Kalau ngomongin ekonomi kreatif nih di Jayapura sendiri nih, gimana nih Kakak? Ini semua akan masuk dalam agenda Numbai Kreatif Festival. 17 subsektor ini ada? Ya, jadi kita nanti di area pelaksanaan event kita itu di area utama kita memang memakai dua area pada satu wilayah yang sama, akan tetapi di area utamanya di depan stage utamanya itu kita ada Numbai Creative Expo, yang mana di penyelenggaraan Creative Expo ini kita memberikan ruang kepada beberapa komunitas yang kita kurasi dari 17 subsektor ini untuk memberikan ruang kepada mereka mendisplay hasil-hasil karya, tapi juga pencapaian-pencapaian yang sudah mereka kerjakan dari sisi komunitas mereka selama mereka ada dan terbentuk di Kota Jayapura. Jadi itu merupakan kesempatan ya, kita tidak bisa semua kita masukkan karena ada 200 lebih ya pelaku komunitas dan sanggar di Kota Jayapura, dan tidak bisa semuanya kita akomodir. Jadi kita kurasi dari masing-masing subsektor itu, kita berikan kesempatan 2-3 komunitas. Misalnya di film ada 2-3 komunitas yang kita berikan kesempatan ke mereka untuk bisa memamerkan kerja-kerja kreatif mereka dan juga produk-produk mereka. Jadi baik kurasi, beberapa komunitas bisa dapat kita jadikan sebagai komunitas-komunitas unggulan, meskipun secara keseluruhan sementara kita memang lagi mengarahkan Kota Jayapura menjadi kota seni pertunjukan dan melihat subsektor seni pertunjukan untuk menjadi unggulan. Tapi kita juga tetap mengakomodir subsektor yang lain, karena Creative Expo ini sejatinya akan menjadi wadah atau media memperlihatkan sejauh mana sih komunitas-komunitas ini di Jayapura mereka sudah berkembang pada level-level yang lebih baik secara kemandirian untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jayapura. Mungkin itu, Mbak Dora. Jadi memang mengakomodir semua komunitas ekonomi kreatif di sana ya, tapi memang belum semua bisa ditampung karena begitu banyak orang-orang kreatif mungkin di sana ya. Ya, betul sekali. Kalau mau ditampung mungkin sebulan kali ya acaranya ya. Nggak dikasih izin nantinya. Nggak dikasih izin ya. Tapi ini luar biasa sekali. Dan untuk tahun ini apa pembeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya nih? Pasti kan ada yang menjadi daya tariknya sendiri dibanding tahun sebelumnya. Yang pasti secara pertunjukan di opening dan closing itu yang berbeda, kita melihat kalau dari sisi performance kita berkolaborasi juga dengan Balai Pengembangan Kebudayaan BPK Wilayah 22 Papua yang berada di bawah Kemendikbudristek, yang mana ada nanti 30 sanggar tari dan folk song yang nanti akan kita kolaborasikan di masing-masing hari. Tanggal 22 ada 10 sanggar, tanggal 23 ada 10 sanggar, dan tanggal 24 ada 10 sanggar. Dan ini menjadi satu pembeda karena kita juga fokus mengangkat konten-konten kelokalan kita. Dari sisi dekorasi juga kita buat berbeda pada view yang nanti akan
terlihat di main stage kita. Kemudian kita coba memberikan performance talent yang secara algoritma YouTube sudah sangat-sangat berkembang dan bagus. Ada beberapa talent lokal yang kemarin kita bisa lihat seperti Shine of Black, dia main di KTT, kemudian di upacara 17 juga ada MAC dan Shine of Black juga, kemudian di malam puncaknya juga jadi ada salah satu artis Indonesia Timur juga yang kita coba hadirkan. Dan di hari ketiga penyelenggaraan kita itu yang berbeda, ada satu konten tari lokal yaitu tari pergaulan Lemon Nipis dari wilayah adat Tabi yang biasa dipergunakan sebagai tari pergaulan mengisi sejumlah acara-acara kenegaraan tapi juga acara-acara komunitas baik yang ada di Kota Jayapura maupun yang ada di sekitar. Kita akan melaksanakan rekor muri Lemon Nipis dengan lebih dari 200 orang ya, 100 pasang, sehingga ini akan menjadi catatan baru untuk mengembangkan tarian Lemon Nipis ini sebagai salah satu tarian kreatif, tarian pergaulan yang baik, dan juga kita mengusulkan supaya kedepannya bisa diproteksi secara komunal melalui sertifikasi HAKI di Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin itu sih Mbak ya. Jadi memang banyak juga mengangkat konten-konten lokal begitu. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang ingin hadir di sana? Ini secara terbuka bisa didatangi oleh masyarakat umum kan, kakak Denny? Sangat terbuka dengan masyarakat umum, dan seperti penyelenggaraan sebelum-sebelumnya ya, di pelaksanaan event baik di hari pertama, kedua, dan ketiga, memang euforia pelaksanaan Numbai Creative Festival ini cukup meriah dan sangat mencapai target kunjungan dari warga masyarakat Kota Jayapura, sehingga kita harapkan dengan adanya promosi tapi juga penampilan dari talent-talent yang nanti akan sangat-sangat menarik masa ini, kita harapkan peningkatan secara statistik untuk jumlah pengunjung ini di tahun 2023 dengan adanya top 10 ini akan lebih meningkat lagi untuk masyarakat Kota Jayapura. Oke. Dan ini gratis bukan kakak? Ini gratis. Jadi target kita juga ada 2 kabupaten yang bisa dijangkau dengan kendaraan jalan darat, yaitu Kabupaten Kerem dan juga Kabupaten Jayapura, sehingga animo dari 2 kabupaten ini menuju Kota Jayapura akan lebih menambah semarak peningkatan pengunjung dan massa di kegiatan 3 hari ini. Begitu Mbak Dora. Oke. Dan mungkin juga untuk informasi buat siapapun yang penasaran dan mau datang gitu ya ke Numbai Creative Festival, setelah berkunjung jangan lupa juga jalan-jalan ya ke destinasi wisata di Jayapura, begitu ya kakak ya? Ya betul sekali. Memang tujuannya kita selain kita promosikan melalui akun media sosial kita, baik Instagram, Facebook, dan juga ada video promosi kita di YouTube, tapi juga kita menggunakan media promosi melalui bandara-bandara lokal, bandara utama kita di Bandara Sentani Jayapura, dan juga ada beberapa bandara yang coba kita koneksikan lewat PT Angkasa Pura, BUMN, untuk mensosialisasikan event kita. Dan ini menjadi salah satu target kunjungan wisata juga yang merupakan salah satu hal yang juga berbeda di tahun ini, sehingga kita upayakan selain di Bandara Jayapura, promosi kita baik melalui video promosi tapi juga konten-konten flyer yang kita sebarkan nanti akan ditayangkan atau diputarkan di display X-bannernya di beberapa hotel bintang 3, 4, dan 5 di Jayapura, bandara lokal seperti Bandara Jayapura, Bandara Biak, Bandara Manokwari, Sorong, dan Timika juga akan menjadi target pemasangan dari flyer-flyer kita atau poster-poster kita yang nanti akan tayang di beberapa bandara, termasuk juga banner-banner yang nanti kita upayakan kerjasamanya dengan bandara-bandara sekitar, sehingga ini juga menjadi pembeda gencarnya promosi yang kita lakukan sesuai arahan dari Kemenparekraf. Oke. Seperti itu Mbak Dora.
Lalu untuk esok sudah dipastikankah Mas Menteri akan datang nih, Kakak Denny? Ya, kita lagi sedang berkoordinasi terus dengan pihak Kemenparekraf di beberapa titik 10 besar Ken. Kalau kita ikuti kan termasuk yang kemarin di F8 Makassar, Bapak hadir, dan meskipun Bapak sudah dalam 2-3 bulan terakhir sudah melakukan kunjungan bersama dengan Pak Presiden Jokowi ke Jayapura, Papua Street Carnival, Kata Kreatif, kemudian ada anugerah pariwisata ya di Mall Jayapura, dan beberapa kunjungan peresmian agrowisata dan juga di beberapa kabupaten sekitar. Sehingga kalaupun Bapak bisa berkenan hadir, nanti Bapak hadir, tapi kita masih menunggu jadwal terupdate ya. Semoga Bapak bisa hadir. Nih, kita juga berharap Bapak bisa datang untuk membuka acara kita di tanggal 22 gitu, Mbak Dora. Oke. Oh, justru di tanggal 22-nya ya, bukan di acara ininya ya, forumnya ya? Iya, kalau biasanya kan kita mengikuti schedule, beliau nggak bisa cuman datang mengikuti satu kegiatan. Jadi di satu hari itu harus memang terschedule beberapa kegiatan, tapi memang harus by confirm kementerian, sehingga lagi diupayakan apakah Bapak bisa hadir atau tidak, sehingga masih to be confirm nih. TBC. Sebenarnya, Mbak Dora. Masih TBC ya, to be confirm nih. Iya. Ya. Nanti juga kita dorong juga ya dari sini ya, untuk Bapak bisa hadir nih ke Jayapura untuk melihat keseruan dari teman-teman komunitas kreatif di sana. Terima kasih Kakak Denny nih untuk waktunya. Sukses. Ya, selamat pagi buat Jakarta, Voice of Indonesia, RRI Pusat. Terima kasih. Sukses selalu dan sehat ya. Ini menjelang acara nih harus sehat ini. Ya, betul. Harus sehat. Semua tim harus sehat. Ya, terima kasih Kakak Denny. Ya, salam. sekali lagi terima kasih Mbak Dora. Salam dari teman-teman Numbai Creative Forum di Jayapura ya. Oke, salam juga. Mudah-mudahan RRI bisa gencar-gencar terus supaya Pak Menteri datang nih. Iya, amin supaya Pak Menteri datang dan juga terekspos dengan baik ya untuk acara dari Numbai Creative Festivalnya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan, dan mungkin sampai jumpa juga ya di kegiatan event atau mungkin Kak Denny ke Jakarta atau kita ya yang ke sana ya. Siap, terima kasih Mbak Dora. Sekali lagi salam untuk teman-teman di Voice of Indonesia RRI Pusat ya. Iya, terima kasih. Ya, pendengar, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Kakak Denny Jackson selaku Ketua Numbai Creative Forum. Ini terkait perhelatan Numbai Creative Festival 21 hingga 24 September mendatang, di mana para komunitas kreatif ya di Kota Jayapura dan juga kota atau kabupaten lainnya ini bergabung untuk mempersembahkan yang terbaik tentunya dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dan saya Dora akan kembali lagi ke ruang dengar Anda. Mendengar, tetap stay tune ya mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia melalui website kami www.voinews.id dan aplikasi kami yang sudah berganti dari RRI Playgo pendengar ke RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.